Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teknik pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fahmi Ilmiah dan rekan saya yang pertama Iza Safitri, kedua Farihatus Zina, yang ketiga Umi Faikatul Karimah. Validitas instrumen penilaian hasil belajar. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang dihendak diteliti oleh peneliti. Suatu penilaian berupa tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakannya tes tersebut. Sisi lain dari pengertian validitas sendiri adalah suatu aspek kecermatan pengukuran, yaitu suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan di sini adalah yaitu dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Nah, dalam pengujian validitas terdapat kuesioner, dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, yaitu antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor. Baik, saya Farihatus Zina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai jenis-jenis validitas. Nah, di sini ada 4 jenis validitas yang sering digunakan, yakni yang pertama adalah validitas isi. Sebuah tes yang dikatakan memiliki validitas isi apabila tes tersebut mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes hasil belajar bidang studi IPS harus bisa mengungkapkan isi bidang studi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyusun tes yang bersumber dari kurikulum bidang studi yang hendak diukur. Di samping kurikulum, dapat juga diperkaya dengan melihat atau mengkaji buku sumber. Selanjutnya yang kedua yaitu validitas konstruksi. Nah, di sini sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dan yang ketiga adalah validitas ada sekarang, atau lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Nah, di sini sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau, sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Dan dalam membandingkan hasil sebuah tes, maka diperlukan
suatu kriterium atau alat banding, maka hasil tes merupakan suatu yang dibandingkan. Dan yang terakhir yakni validitas prediksi. Nah, validitas prediksi ini bisa dikatakan validitas prediksi yakni apabila sebuah tes tersebut mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan validitas prediksi ini dikatakan sebagai alat pembanding, yakni mengenai nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Nah, jika ternyata siapa yang memiliki nilai tes lebih tinggi gagal dalam ujian semester 1 dibandingkan dengan yang dahulu nilai tesnya lebih rendah, maka tes masuk yang dimaksud tidak memiliki validitas prediksi. Dan bagaimana caranya untuk menguji validitas setiap butir soal? Maka, untuk menguji validitas setiap butir soal tersebut, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikoreksikan dengan skor totalnya. Misalkan skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir soal, dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Selanjutnya, cara menghitung validitas. Yang pertama, tentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki oleh orang yang sama, dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Yang kedua, hitung koefisien validitas instrumen yang diuji yang nilainya sama dengan korelasi-korelasi hasil langkah sebelumnya dikali koefisien validitas instrumen terstandar. Langkah yang ketiga, bandingkan nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien korelasi Pearson atau tabel Pearson pada taraf signifikansi A, dan N sama dengan banyaknya data yang sesuai. Langkah yang terakhir yakni tentukan kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas. Baik, saya Iza Safitri. Saya akan menjelaskan tentang reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar. Reliabilitas adalah ketepatan atau keajikan suatu alat ukur yang memberikan hasil yang relatif sama dalam waktu yang berlainan. Kata lain dari keajikan ialah keandalan, kemantapan atau akurasi, betul. Jadi suatu tes dikatakan ajak apabila hasil pengukuran saat ini menunjukkan kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya terhadap siswa yang sama. Jadi, definisi reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajikan alat penilaian dalam menilai apa yang dinilai. Jadi artinya, kapanpun alat penilaian itu digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Jadi tes hasil belajar dikatakan ajak jika hasil pengukuran saat ini menunjukkan kesamaan hasil pada saat waktu yang berlainan terhadap siswa yang sama. Misalnya, seorang siswa diberi tes pada minggu ini, kemudian minggu selanjutnya diberi tes yang sama, maka hasil yang didapat pun itu relatif sama jika tesnya ajak. Secara singkat, menurut Koyan itu menegaskan bahwa
reliabilitas alat ukur dimaksudkan itu kapanpun alat ukur digunakan akan menghasilkan hasil ukur yang relatif tetap. Jadi, reliabilitas dapat dinyatakan sebagai keajikan atau kemantapan hasil dari dua pengukuran terhadap hal yang sama. Ada juga Sugiono, itu menegaskan bahwa ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu tes yang dilakukan dapat dipercaya atau akurat. Hal tersebut sejalan dengan Arifin yang menyatakan bahwa tes dapat dikatakan reliable jika memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu yang berlainan. Baik, yang selanjutnya yaitu rumus-rumus untuk menentukan konvensian reliabilitas. Yang pertama, konvensian alfa dari Cronbach. Konvensian alfa dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, reliabilitas tes. Yang kedua, jumlah soal. Yang ketiga, jumlah varian dari skor soal. Dan yang terakhir yaitu jumlah varian dari skor total. Dan formula ini biasanya digunakan untuk mencari reliabilitas tes bentuk uraian. Dan yang kedua yaitu formula Kuder atau Rehartsen 20 atau KR, dan bisa juga KR30. Yang mana untuk mencari konvensian reliabilitas tes bentuk objektif digunakan rumus KR20, yaitu rumus-rumusnya antara lain contohnya R15, reliabilitas tes menggunakan KR20P, proporsi peserta tes yang menjawab dengan benar. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, formula Kuder-Rehartsen 20 atau KR20, yang mana untuk mencari konvensian reliabilitas tes bentuk objektif. Dan formula ini biasanya digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen tes bentuk pilihan ganda. Yang terakhir yaitu yang ketiga, formula Kuder-Rehartsen 21 atau KR21 untuk mencari konvensian reliabilitas tes bentuk objektif. Dan pada umumnya formula ini diperhitungkan menggunakan formula KR21 yang mana hasilnya lebih kecil dibandingkan perhitungan menggunakan formula KR20. Dengan demikian, indeks reliabilitas alat penilaian dapat dicari dengan mengkorelasikan skor-skor yang diperoleh dari hasil penilaian yang berulang-ulang pada waktu yang berbeda atau dengan kelompok pertanyaan yang setara atau sepadan. Baik, yang terakhir yaitu macam-macam jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes ulang, yang mana reliabilitas yang mana tes ulang adalah penggunaan alat penilaian terhadap subjek yang sama dilakukan 2 kali dalam waktu yang berlainan. Yang kedua yaitu reliabilitas pecahan setara. Reliabilitas pecahan setara tidak dilakukan dengan pengulangan kepada subjek yang sama, tetapi menggunakan hasil dari bentuk tes yang sebanding atau setara yang diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang sama pula. Yang ketiga yaitu reliabilitas belah dua. Reliabilitas belah dua mirip dengan reliabilitas pecahan setara, terutama dalam pelaksanaannya. Dalam prosedur ini, tes diberikan kepada kelompok subjek cukup 1 kali.
Butir-butir soal dibagi menjadi dua bagian yang sebanding dan biasanya dengan membedakan soal nomor genap dengan soal nomor ganjil. Setiap bagian soal diperiksa hasilnya. Kemudian skor dari kedua bagian tersebut dikorekasikan untuk memperoleh koefisien korelasinya. Yang terakhir yaitu kesamaan rasional. Kesamaan rasional merupakan salah satu cara atau prosedur menghitung realitas tanpa melakukan korelasi dari dua pengukuran atau pecahan setara dan belah dua. Dan prosedur ini dilakukan dengan cara menggunakan setiap butir dalam soal satu tes dengan butir-butir lainnya dalam tes itu sendiri secara keseluruhan. Jadi kesimpulan, validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, itu menurut Azwar. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur itu memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Terus ada 4 jenis-jenis validitas yang sering digunakan, yaitu yang pertama, validitas isi atau content validity. Terus yang kedua, validitas konstruksi atau construct validity. Yang ketiga, validitas ada sekarang atau concurrent validity. Yang keempat, validitas prediksi atau predictive validity. Reliabilitas. Reliabilitas adalah ketepatan atau keajikan suatu alat ukur yang memberikan hasil yang relatif sama dalam waktu yang berlainan. Terus berikut rumus-rumus untuk menentukan koefisien reliabilitas. Yang pertama yaitu ada koefisien alfa dari Cronbach. Yang kedua, formula Kuder-Richardson 20 atau yang disebut dengan KR20. Yang ketiga, formula Kuder-Richardson 21 yaitu disebut dengan KR21. Terus ada macam-macam jenis reliabilitas. Di antaranya, yang pertama, reliabilitas tes ulang. Yang kedua, reliabilitas pecahan setara. Yang ketiga, reliabilitas belah dua. Yang keempat, yaitu kesamaan rasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.